Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Beberapa karakter penjahat atau villain di Boku no Hero Academia ternyata diketahui berasal dari pribadi yang sebenarnya adalah orang baik. Namun karena beberapa penyebab seperti trauma, balas dendam, dan tindakan kejahatan lainnya yang dialami oleh penjahat tersebut, sehingga menjadikan mereka nantinya menjadi seorang villain yang kejam dan bengis. Dan setelah admin telusuri lebih dalam, ternyata ada cukup banyak karakter villain yang ternyata berasal dari orang yang baik. Bahkan ada yang hampir menjadi seorang pro hero. Nah, siapa sajakah itu dan apa penyebab mereka sampai menjadi penjahat? Untuk itu inilah pembahasan seluruh karakter penjahat yang dulunya baik di Boku no Hero Academia yang direquest langsung oleh saudara kita dengan nama akun Mikasa Ackerman. Tapi sebelum lanjut, subscribe di channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Yang pertama adalah Brava. La Brava atau Manami Aiba adalah seorang remaja yang menjadi partner dalam aksi kriminal dan juga menjadi editor berkelas untuk Gentle Criminal. La Brava dulunya hanyalah seorang siswi SMP biasa yang kemudian mulai merasakan jatuh cinta. Namun kemudian dia merasa dikhianati oleh perasaannya sendiri dan akhirnya berakhir menjadi sebagai pribadi yang madesu. Sampai suatu ketika, dia akhirnya melihat video di channel Gentle Criminal. Lalu dia merasa terpacu lagi semangat hidupnya dan memilih untuk berada di sisi Gentle Criminal sebagai bucin dan juga rekan kerja samanya dalam melakukan kejahatan. Kedua adalah Gentle Criminal. Gentle Criminal atau Danjuro Tobita adalah sosok villain yang di masa lalu memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pro hero. Namun karena kemampuan berpikir dan skillnya yang mungkin kurang mumpuni, sehingga dia gagal tes lisensi pahlawan sampai 4 kali. Entah segoblok apa Gentle Criminal ini di waktu muda, tapi karena itulah bibit-bibit calon penjahatnya mulai diasah. Singkat cerita kemudian Gentle Criminal berada di peristiwa yang akan merubah nasibnya seumur hidup. Saat itu ada seorang pekerja di gedung yang sedang dalam bahaya. Lalu Danjuro dengan sigap memakai quirknya untuk menyelamatkan pekerja bangunan tersebut. Namun bukannya selamat, malah pekerja bangunan tersebut akhirnya terluka parah. Ditambah lagi, pro hero yang ingin menyelamatkan juga kena dampak dari quirk milik Gentle Criminal. Akhirnya Gentle Criminal muda dikeluarkan dari sekolah dan minggat dari rumah. Singkat cerita saat umur 22 tahun, Gentle Criminal bertemu sahabatnya yang sudah menjadi pro hero. Niat Gentle baik sebenarnya, namun sahabatnya ini malah mengatakan bahwa dia tak mengenal Danjuro atau Gentle Criminal. Dan karena baper mungkin, Gentle Criminal akhirnya terinspirasi untuk menjadi seorang kriminal terkenal dan akhirnya dia dikenal sebagai penjahat Gentle Criminal. Ketiga ada Kendo Rappa. Kendo Rappa atau The Rapper adalah seorang penjahat yang ahli dalam bela diri tinju bebas. Kendo di masa lalu hanyalah seorang petarung bawah tanah yang tangguh dan juga sering mengalahkan lawannya sampai tewas. Kendo yang sangat kuat ini kemudian ditantang oleh Overhaul yang sedang mencari anggota untuk mengisi personel di Yakuza. Hingga akhirnya dia terkalahkan dengan cara dibunuh lalu dihidupkan kembali. Dibunuh lalu hidup, hidup lalu mati lagi. Gitu saja terus sampai One Piece tamat. Dan akhirnya karena sikap sportivitasnya, akhirnya dia rela menjadi seorang penjahat. Sebenarnya dia ini orang baik, hanya saja ideologi yang membuat dia terpaksa menjadi penjahat. Keempat adalah Kurogiri. Awas spoiler, Kurogiri adalah Shirakumo Oboro. Jadi ceritanya di masa lalu, Kurogiri ini adalah seorang siswa pahlawan biasa dan juga teman masa kecil Aizawa serta juga Prison Mike. Namun dia terbunuh dan akhirnya mayatnya diambil oleh All For One dan dijadikan sebagai Nobu. Belasan tahun kemudian, Kurogiri akhirnya tertangkap dan juga terungkap jati dirinya setelah diinterogasi oleh Aizawa sampai ke Saleo. By the way, admin pernah bahas ini di konten sebelumnya. Saat ini Kurogiri berada di Tartarus. Kelima ada Twice. Twice sebelumnya kita pernah bahas juga. Dia adalah seorang pekerja pabrik biasa yang kemudian dihakimi dan dihianati oleh atasan dan teman-temannya, sampai menjadikan Twice seorang pengangguran nolep yang luntang-lantung di jalan. Namun akhirnya Twice menyadari bahwa dia memiliki quirk yang membuat dia dapat menjadi bos walaupun pengangguran. Lalu dia menciptakan cloningnya sendiri dan menjadikan cloningnya kecung pribadi. Namun Twice mungkin agak bego karena dia tidak sadar bahwa cloningannya juga memiliki akal pikirannya sendiri. Sampai tibalah di suatu insiden di mana cloningannya memberontak dan saling membunuh satu sama lain. Kejadian ini membuat Twice jadi sedikit gila, sampai akhirnya dia diajak bergabung oleh Giran ke Lake of Villain. Dan jadilah Twice yang kita kenal sebagai penjahat dengan peringkat kekuatan di rang S. Keenam adalah Himiko Toga. Toga juga dulunya hanyalah orang biasa yang tidak mengenal namanya kejahatan. Dia hanyalah seorang siswi SMA biasa yang memiliki obsesi yang aneh terhadap darah. Dari obsesi tersebutlah dia mulai tertarik dengan darah, mulai dari mencicipi darah hewan dan lain sebagainya. Namun obsesi tersebut membuat orang-orang di sekitarnya menyudutkan Himiko Toga dan membuat dirinya kadang terasingkan hanya karena ketertarikannya kepada darah. Sampai suatu ketika, akhirnya Himiko Toga melihat temannya Saito yang sedang berkelahi sambil berdarah dan dimulailah sikap abnormal Himiko Toga ini dimulai. Dia akhirnya mencicipi darah orang yang dia suka. Bahkan di satu kasus di hadapan orang lain dia tidak takut untuk melakukan aksinya. Hingga akhirnya dia mulai diawasi oleh polisi dan kabur demi menyelamatkan dirinya. Dan akhirnya dia menjadi penjahat. Ketujuh ada Stan. Stan atau Stendhal atau Chizome Akaguro adalah sosok anti-hero yang dianggap jahat oleh banyak orang hanya karena ideologinya. Stan pada awalnya hanyalah siswa SMA pahlawan biasa yang bercita-cita ingin menjadi seorang superhero terbaik seperti All Might. Lalu di kemudian hari dia tersadarkan bahwa pahlawan dan masyarakat tidak menyadari akan ideologi pahlawan yang sebenarnya. Sampai suatu waktu dia akhirnya berorasi, memaparkan ideologi pahlawan yang ingin dia ciptakan. Namun sayang sekali, tak ada yang mendengarnya. Lalu dia keluar dari sekolah pahlawan dan menjadi pahlawan ilegal untuk beberapa waktu. Singkat cerita, selama menjadi pahlawan ilegal,
dia kemudian bertemu dengan Iwao Oguro atau Knuckle Duster, dan kemudian bertarung sampai babak belur. Stan yang putus asa kemudian bertekad akan merealisasikan ideologinya terhadap para pahlawan, dan dimulailah debut dari si anti-hero Stan. Di posisi ke-8 ada Overhaul. Ketua geng Yakuza ini pada awalnya juga hanyalah anak baik yang sebelumnya telah mengalami suatu musibah yang mengakibatkan dia menjadi sebatang kara. Lalu kemudian dia diadopsi oleh ketua dari geng Yakuza si Hasaikai dan menjadi anak angkatnya. Waktu pun berlalu, kemudian Overhaul memiliki misi untuk mengembangkan organisasi si Hasaikai agar lebih kuat dan mampu memonopoli pasar gelap. Namun hal ini ditantang oleh ketua gengnya. Tidak setuju akan keputusan tersebut, Keiichi Sakai atau Overhaul kemudian memakai quirknya untuk membuat koma ayah angkatnya, si ketua geng tadi. Kemudian kasih kejahatan dan eksploitasi anak mulai dilakukan oleh Overhaul bersama geng Yakuzanya. Kesembilan ada Dabi. Di November yang lalu di manga Boku no Hero, sedang hangat-hangatnya membahas tentang masa lalu Dabi yang ternyata adalah Todoroki Toya, anak tertua dari Endeavor. Toya rupanya masih hidup dan eksis sebagai villain. Dengan mengikuti ideologi Stan, Dabi akhirnya mulai melakukan puluhan kasus pembunuhan orang tak bersalah dan menjadikan dia penjahat kelas kakap yang diincar oleh pemerintah. Kejahatan Dabi bukanlah tanpa alasan. Dabi ternyata selama ini menyimpan dendam yang teramat dalam kepada Endeavor dan Shoto, sampai rela melakukan aksi yang sangat brutal di perkotaan. Mulai dari mengirimkan Heiken Nomu, Star Servant, dan Ending, semuanya bertujuan hanya untuk membuat Endeavor kocar-kacir. Sampai akhirnya di arc pembebasan paranormal, dia mengungkapkan jati dirinya ke khalayak publik, sehingga membuat Endeavor bahkan pahlawan makin tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah Shigaraki Tomura. Siapa sangka, bos villain yang satu ini juga berasal dari orang baik. Bahkan dia adalah keturunan dari pahlawan yang mewarisi One for All. Shigaraki Tomura atau Shimura Tenko adalah villain yang lahir karena sikap keluarga dan pahlawan yang kejam, sehingga membuat dirinya menjadi bencana bagi seluruh masyarakat di daratan Jepang. Perjalanan Shigaraki menjadi villain yang overpower tidak lepas dari kebaikan hati dari All for One yang ikhlas merangkulnya, dan juga dari rumah Ujiko yang menjadikan dia sebagai pewaris All for One yang baru, sehingga menjadikan Shigaraki Tomura sebagai penjahat paling kuat dan paling berbahaya di Boku no Hero Academia saat ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.